Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang tentu atas izinnya Allah berikan rahmat, hidayah, nikmat kepada kita semua, sehingga hari ini kita masih dapat membuka mata kita dalam keadaan baik dan tentunya lebih baik, dan yang pasti kita masih mendapatkan kesempatan untuk bernafas, dan ini adalah merupakan hadiah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat tak banyak orang yang tentu bisa mendapatkan kenikmatan ini, atau mungkin ada juga saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah yang tentunya mereka kehilangan satu nikmat untuk hidup lebih tenang, hidup bahagia saat membuka mata. Tapi yang pasti tak ada yang sia-sia jika Allah menetapkan sesuatu, pasti ada hikmahnya. Dan tentu untuk kita semua bersyukur karena Allah berikan kesempatan untuk kita untuk beribadah dengan lebih sempurna. Dan tentu tak lupa juga salawat serta salam adalah senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Pemirsa televisi Muhammadiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama saya Remalia Septiana, kita akan berbincang dalam program Teras TV-mu, di mana kali ini saya akan membahas suatu informasi ataupun suatu kabar yang sudah tak asing lagi untuk kita semua, yang bahkan sudah dibicarakan, yang sudah kita ketahui sebulan yang lalu, yakni adalah tentang bencana Lombok. Ya, kita tahu pemirsa bahwa musibah di Lombok, saudara-saudara kita terpaksa harus bangun pagi hari ini mungkin masih dalam keadaan tidak tenang, kurang nyaman, tapi kita tahu semuanya pasti masih terus berusaha, masih terus berharap bahwa kebaikan dari saudara-saudaranya masih bisa terus mengalir untuk mereka. Dan kali ini kita akan benar-benar mengetahui seperti apa sebenarnya kondisi saudara-saudara kita di Lombok, dan apakah bencana tersebut memang betul-betul membuat saudara-saudara kita harus berjuang untuk kembali bangkit. Untuk itu sudah bersama dengan saya, yakni adalah Mas Anas, begitu ya, dari Koordinator Relawan MDMC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mas? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini alhamdulillah masih bisa tersenyum. Apakah memang kondisi yang di sana juga membuat kita harus lebih kuat gitu, sehingga juga bisa memberikan efek positif sama korban-korban di Lombok? Bagaimana, Mas Anas? Tentunya harus seperti itu. Kita harus tetap semangat memberikan dukungan kepada mereka, para penyintas di Lombok, untuk terus berjuang, bersemangat untuk bangkit dari kondisi yang ada saat ini. Oke, seperti yang di layar televisi ya, informasi-informasi sebelumnya sudah kita terima bahwa bencana di Lombok seperti datang terus-menerus begitu, seperti kita entahlah hampir mungkin putus asa bagi keluarga di sana, apakah ini akan berakhir atau akan terus berlanjut. Sebenarnya kondisi di sana seperti apa, dan sejak kapan MDMC sendiri ada di Lombok turut membantu? Kejadian pertama waktu itu di Lombok Timur, mengguncang bumi Lombok. Semua warga ketakutan dan kemudian harus berpindah dari rumahnya ke tempat-tempat pengungsian. Disusul lagi gempa yang lebih besar lagi di Lombok Utara, yang dampaknya lebih besar lagi, sehingga memang ini menjadi perhatian banyak pihak. MDMC hadir di Lombok sejak pertama kejadian, ikut membantu evakuasi, menyelamatkan masyarakat yang terdampak yang masih hidup. Kita berada di sana sejak tanggal 29 sampai hari ini. Masya Allah. Itu sudah lebih tercatat di data MDMC 600 lebih relawan yang kita turunkan ke sana, baik itu relawan medis, relawan psikososial, SAR, dan relawan yang lain di semua klaster. Seperti itu. Dan kondisi itu berarti sejak 29 Juli, itu berarti sejak awal-awal ya, benar-benar ketika sempat melihat ada runtuhan-runtuhan selanjutnya, dan benar-benar artinya tadi benar-benar mengangkut mana yang masih selamat dan mana yang harus ya terpaksa meninggal dunia, tidak terselamatkan lagi. Ya, itu betul sekali. Artinya sampai hari ini pun rumah-rumah yang roboh, gedung dan semuanya itu masih dalam kondisi yang tidak semua dibersihkan. Artinya memang masih butuh proses yang panjang untuk sampai tahap pemulihan dan rekonstruksi. Oke.
Lalu aktivitas di Lombok sendiri begitu warga-warga, apakah aktivitasnya masih tetap ada yang bisa beraktivitas dengan baik gitu ya, dengan seperti biasa, atau mereka terpaksa ya benar-benar seperti sebuah daerah bencana yang ya sulit untuk kembali dibangun? Ya, dalam minggu terakhir ini masyarakatnya sudah mulai kembali beraktivitas, artinya mereka yang petani sudah kembali ke ladang, yang mereka punya kios yang masih bisa dibuka untuk berjualan, mereka sudah mulai buka. Tapi sebelumnya memang relatif warga di Lombok itu mereka hanya menunggu saja di tenda-tenda pengungsian. Oke. Berapa di sana bisa ditemukan nggak seperti anak-anak kecil? Ini jumlahnya apakah sangat banyak sekali atau banyak sekali? Sangat banyak sekali. Bahkan yang masih usia balita begitu? Iya, banyak sekali. Nah, mereka bagaimana nih kondisinya selama di pengungsian? Ya, kami MDMC kebetulan punya banyak relawan yang bergerak di banyak sektor. Ya. Ada di klaster medis, ada psikososial, ada psikososial ini berkegiatan dengan anak-anak. Oke. Mereka, teman-teman relawan itu membuat namanya sekolah darurat. Kemudian waktunya ngaji, mereka juga mengajarkan ngaji, sehingga data anak yang didampingi juga ada di kami. Kemudian ada dapur umum kita dirikan, kemudian ada penyaluran logistik. Kita menyalurkan bantuan dari warga Muhammad dari seluruh Indonesia melalui pos yang ada di PWM Nusa Tenggara Barat, kita salurkan ke pos-pos yang ada di kita. Juga ada namanya klaster WOS, pemasangan water purifier, penjernih air. Kemudian karena di sana juga ada beberapa titik yang memang kekurangan air bersih, sehingga kita harus bikin sumur bor gitu ya untuk kebutuhan para penyintas itu. Kemudian ada tim Sarpas membantu masyarakat yang terdampak untuk membersihkan bangunannya, mengevakuasi barang-barang berharga yang memang di awal-awal itu warga sangat takut untuk pulang ke rumahnya. Pastinya. Ya, karena gempa terus-menerus dan dengan skala yang cukup besar, itu membuat cukup ketakutan, sehingga memang relawan tampil untuk membantu mengevakuasi barang-barang berharga, baik surat maupun yang lain. Nah, kalau kita hitung dalam persen, ini kira-kira berapa persen yang sudah mulai beraktivitas dan berapa sisanya? Untuk sampai saat ini ya hampir 50% sudah kembali beraktivitas meskipun lagi-lagi ini tidak bisa dipastikan dengan kondisi yang normal begitu ya. Betul artinya sekali. Masih banyak pastinya wilayah-wilayah yang harus akibat bencana ini pasti tidak rapi begitu ya, berantakan. Bangunan-bangunan ini seperti apa? Contoh saja misalkan anak-anak yang sekolah itu memang ketika kita ikut meeting klaster pendidikan dengan dinas pendidikan, itu dari 2 minggu yang lalu, bahkan 3 minggu yang lalu mereka membuat gerakan ayo kembali ke sekolah. Tetapi memang kondisi sekolahan mereka itu masih belum dirobohkan, diratakan, dan kondisi tenda-tenda untuk sekolah darurat juga belum didirikan, sehingga memang anak-anak relatif belum mendapatkan haknya untuk kembali ke sekolah, sehingga mereka pun belajar dengan relawan di tenda-tenda atau sekolah darurat yang MDMC dirikan misalkan. Oke, dan pemirsa tentunya ini relawan-relawan khususnya dari MDMC masih terus bekerja saat ini di Lombok ya, dan tadi seperti yang diinformasikan sudah ratusan relawan yang hadir di Lombok tentunya untuk membantu saudara-saudara kita, dan kita masih akan menengok lagi nanti seperti apa kondisi di Lombok. Sesaat lagi tetap bersama dengan kami di Teras TV.